Hadirin yang terhormat, acara akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, moderator Dr. Nadia Hairinesa Budiman, spesialis mata. Yang saya hormati para narasumber, Dr. Angga Fajriansyah, spesialis mata konselen, Dr. Enrajah Janing Tias, spesialis mata konselen, dan Dr. Patriatika Muslimah, spesialis mata. Serta seluruh peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berjumpa secara virtual webinar hari ini. Kornea merupakan bagian interior dari mata yang harus dilalui cahaya dalam perjalanan pembentukan bahaya di retina. Karena itu kornea harus tetap jernih dan permukaan rata agar tidak menghalangi proses pembiasan sinar. Kelainan yang bisa merusak bentuk dan kejernihan kornea dapat menimbulkan gangguan penglihatan yang hebat. Terutama bila letaknya di sentral, bila kelainan ini tidak diobati maka terjadi kebutaan. Kelainan kornea yang paling sering ditemukan adalah keratitis. Keratitis merupakan suatu proses peradangan kornea yang dapat bersifat akut maupun kronis yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain bakteri, jamur, virus, serta alergi. Apabila mata mengalami gangguan atau penyakit mata dapat berakibat terjadinya gangguan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, webinar ini dirancang untuk memberikan wawasan terbaru dan menjadi wadah diskusi bagi para profesional kesehatan yang terlibat dalam bidang ini. Sehingga dapat terus memberikan layanan terbaik sesuai dengan perkembangan terkini. Melalui webinar ini, para peserta akan mendapatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang kornea dengan menggabungkan wawasan medis yang inovatif dan pendekatan kolaboratif diharapkan dapat tercipta standar perawatan yang lebih baik di bidang kelainan pada mata. Dengan judul webinar kali ini yaitu The Infection Keratitis Challenge Bridging Theory and Clinical Practice. Acara ini diselenggarakan oleh Bandung Eye Center Group bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Baik, izinkan saya Irfan F. Darmawan merasa terhormat untuk memandu acara ini. Baiklah, kita mulai kegiatan webinar hari ini. Sebelum mulai acara, izinkan saya menyampaikan tutorial pembelajaran melalui Platara Sehat atau LMS. Kami informasikan kepada seluruh peserta webinar, setelah semua diskusi selesai akan ada post-test yang akan mempengaruhi kelulusan dan mempengaruhi sertifikat SKP Kemenkes. Harap mengikuti Zoom sampai selesai karena kami akan memandu sampai tahap pengisian post-test pada Platara Sehat. Kami informasikan bagi seluruh peserta webinar diharapkan untuk dapat membuka akun Satu Sehat SDMK. Setelah berhasil, maka akan tampil seperti pada layar berikut. Setelah masuk, dapat mengklik ke Platara Sehat. Setelah masuk ke Platara Sehat, klik cari pembelajaran, lalu akan terhubung ke Platara Sehat seperti yang muncul pada display. Setelah muncul tampilan berikut, diarahkan ke notifikasi lonceng samping akun, lalu akan ada pembelajaran baru yang harus diikuti dengan judul webinar mengenai The Infection Keratitis Challenge Bridging Theory dan Clinical Practice. Lalu diklik akan muncul webinar hari ini. Jika sudah muncul, klik mulai belajar. Jika ada yang bingung dapat dilihat di akun, lalu klik pembelajaran saya, lalu klik di belum mulai akan muncul judul webinar dan klik detail webinar. Apabila ada peserta yang belum terundang, silakan hubungi WhatsApp admin di 081 910 141516 atau dapat juga menghubungi 082 120 99 2021. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib selama webinar berlangsung. Tata tertib webinar, pastikan koneksi internet Anda cukup cepat dan stabil untuk mengikuti pembelajaran via Zoom atau pembelajaran sehat atau LMS. Untuk membuka Platara Sehat atau LMS, peserta disarankan menggunakan PC atau laptop dengan browser Google Chrome. Bagi peserta yang masih belum mendapatkan akses belajar di Platara Sehat, LMS atau belum terundang, dimohonkan untuk fokus terlebih dahulu untuk mengikuti webinar via Zoom dan silakan menghubungi admin BEC Group di nomor 082 120 99 2021. Pembelajaran via Platara Sehat LMS akan dipandu oleh MC saat acara berlangsung. Selama acara, diwajibkan sound Anda dalam keadaan mute. Bagi yang ingin menanyakan langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Kolom chat hanya untuk bertanya yang berkaitan dengan materi. Jika ada kendala saat
mengikuti acara ini, silakan menghubungi admin BEC. Baiklah, kita berlanjut ke acara selanjutnya. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Dr. Nadia Hairunisa Budiman, spesialis mata. Beliau adalah dokter spesialis mata di Bandung Eye Center. Beliau menempuh pendidikan di dokter umum dan dokter spesialis di Universitas Pajajaran. Kami persilakan kepada Dr. Nadia Haira Budiman, spesialis mata, untuk memimpin jalannya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya sebagai moderator. Perkenalkan, saya Nadia Hairina yang akan berlaku sebagai moderator pada webinar hari ini. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat memandu acara webinar pada hari ini dan memperkenalkan para narasumber yang akan membawakan materi pada webinar hari ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai sesi pertama dengan Dr. Angga Fajriansyah, spesialis mata konsultan. Izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Dr. Angga Fajriansyah, spesialis mata konsultan, merupakan konsultan divisi infeksi dan imunologi di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis mata di Universitas Pajajaran, Bandung tahun 2014, kemudian mengikuti program fellowship di bidang kornea, segmen anterior, dan bank mata di Elvi Prasad Eye Institute. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Kepala Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RS Mata Cicendo dan aktif dalam berbagai organisasi profesi, antara lain IDI, Perdami, INOIS, serta International Ocular Inflammation Society. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan materi dengan judul Managing the Challenge of Bacterial Keratitis. Kepada yang terhormat Dr. Angga Fajriansyah, spesialis mata konsultan, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan, dokter. Baik, terima kasih banyak Dr. Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada topik yang pertama ini saya akan share sedikit mengenai beberapa tantangan yang mungkin sering kita hadapi atau kita temui dalam menangani kasus keratitis bakteri dan kira-kira beberapa upaya untuk memanagenya. Ya, sebagai pendahuluan, keratitis infeksi kita sudah mengetahui merupakan suatu kondisi yang sangat berat
di mana keratitis infeksi ini bertanggung jawab terhadap kejadian 1,5 hingga 2 juta kasus baru kebutaan kornea unilateral setiap tahunnya. Di antaranya, bakterial keratitis merupakan salah satu penyebab paling terbanyak menurut beberapa laporan dari beberapa area di dunia seperti di Amerika, Eropa, kemudian Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Indonesia sendiri belum memiliki data yang pasti jumlah kasus untuk keratitis bakterial. Keratitis bakterial merupakan salah satu penyebab utama dari kekeruhan kornea yang dapat menyebabkan hilangnya penglihatan. Tata laksana untuk keratitis bakteri ini masih sangat menantang, terutama ini seiring dengan meningkatnya kejadian resistensi terhadap obat-obatan antibiotik. Perbaikan tajam penglihatan atau prognosis tajam penglihatan akan tergantung dari seberapa tepat dan cepat kita mendiagnosis dan juga memberikan obat-obat antibiotik yang tepat. Patogenesisnya kita sudah mengetahui bersama bahwa untuk ulkus kornea secara umum merupakan terjadi karena ada kerusakan pada barrier epitel, terutama pada kasus-kasus ulkus kornea bakteri seperti ini. Kecuali beberapa mikroorganisme yang mampu berpenetrasi ke dalam kornea intak seperti kuman gonokokal. Kemudian sel-sel inflamasi seperti PMN akan masuk ke dalam kornea, mencapai daerah limbus, kemudian akan melepaskan mediator inflamasi seperti sitokin dan interleukin yang dapat menyebabkan invasi yang progresif ke daerah kornea dan dapat melebarkan atau memperbesar ulkus kornea tersebut. Kemudian sifat fagositosis dari mikroorganisme akan melepaskan radikal bebas dan enzim proteolitik yang dapat menyebabkan nekrosis dan sloughing dari epitel, membran Bowman, dan stroma. Sebagai tambahan, proses infeksi ini juga akan difasilitasi oleh enzim protease dan eksotoksin yang dihasilkan oleh beberapa kuman dan juga endotoksin yang juga dihasilkan apabila kuman tersebut sudah mati. Beberapa faktor risiko keratitis bakterial untuk tabel yang di sebelah kanan merupakan faktor risiko utama yang terjadi di negara-negara barat, yaitu penggunaan lensa kontak. Mulai dari overnight wear, kemudian pembersihan lensa kontak dengan air yang tidak bersih, kemudian menggunakan lensa yang rusak, fitting lens yang poor, dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia, kita dapat lihat pada tabel yang sebelah kanan, ini adalah ocular surface disease risk factor. Yang paling sering itu adalah trauma, dan juga didukung oleh beberapa kelainan sistemik seperti diabetes mellitus dan sebagainya. Penyebab terbanyak dari keratitis bakteri secara umum adalah kuman-kuman yang merupakan pola normal sebenarnya dalam permukaan mata kita, itu Staphylococcus dan juga gram negatif batang seperti Pseudomonas. Dan beberapa studi menyampaikan beberapa hal yang berbeda juga untuk epidemiologi dari keratitis bakteri ini. Dan ini tergantung dari iklim, kemudian lokasi daerahnya, apakah itu rural atau urban, ataupun etiologi dari keratitis. Satu studi meta-analisis di Cina tahun 2022 memaparkan beberapa kuman terbanyak. Yang pertama adalah gram positif kokus, kemudian gram negatif basil, gram positif basil, dan gram negatif kokus. Untuk tanda dan gejalanya, untuk gejala utama itu adalah nyeri, kemerahan, tajam penglihatan jadi buram, dan adanya discharge atau sekret. Dan memang harus disupport atau didukung dengan riwayat pasien juga. Nah, kita harus mengakses beberapa faktor risiko dan nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik melalui pemeriksaan lampu celah biomikroskopi. Walaupun memang secara umum kondisi keratitis bakteri bisa dibedakan, namun beberapa kasus datang ke kita sudah kondisi yang sangat sulit untuk kira-kira menentukan penyebabnya dari mana. Beberapa faktor resiko seperti ukuran, kemudian bentuknya, lokasi dari infiltrat, keterlibatan dari limbus, sklera, dan juga adanya reaksi di bilik mata depan seperti hipopion, itu memberikan informasi kepada kita seberapa agresif proses infeksi yang berlangsung. Kita bisa melihat pada gambar A, ini merupakan satu keratitis yang disebabkan oleh gram positif, di mana kita dapat melihat ada suatu infiltrat terlokalisir dengan batas yang tegas dan terjadi atau terdapat kekeruhan stroma yang minimal. Pada gambar B dapat kita lihat adalah infeksi gram negatif yang ditandai dengan adanya suatu supurasi stroma yang cukup berat dan ditandai ada ring infiltrat dan kekeruhan yang mengelilingi kornea dengan ada suatu ground glass appearance. Kemudian salah satu tanda-tanda proses yang cepat, kemudian penipisan stroma dan terjadi erythematokel juga merupakan petunjuk bagi kita, merupakan ini suatu infeksi dari Pseudomonas, kemudian adanya discharge yang berwarna kuning kehijauan, kemudian ground glass appearance tadi, kemudian hilangnya transplantasi, itu juga merupakan satu tanda klinis yang mendukung kita ke arah infeksi Pseudomonas. Untuk kasus-kasus Staphylococcal keratitis, biasanya ulkus korneanya bentuknya bulat, kemudian dikelilingi oleh epithelial defect dengan edema kornea yang minimal di sekitar daerah kornea.
dapat kita lihat pada gambar B. Untuk gambar C, ini merupakan suatu contoh infeksi Streptococcus pneumonia yang memiliki bentuk khas serpiginous ulcer atau menyerupai ular dengan adanya infiltrat yang mengelilingi dari kornea. Bagaimana tantangan untuk mendiagnosis keratitis bakteri? Memang secara umum kita bisa melihat dari tampilan lampu celah biomikroskopi. Namun apabila kita ingin menentukan spesies atau genus apa penyebab infeksinya, ini mungkin akan sangat sulit. Di praktek kita sehari-hari, kita belum tentu bisa melakukan misalnya scraping atau kultur, sehingga kita memberikan terapi empiris. Namun temuan klinis saja rasanya belum cukup untuk mendiagnosis secara tepat dari keratitis mikrobial atau keratitis bakteri. Sehingga pemeriksaan staining, pewarnaan, scraping, dan kultur merupakan pilihan yang dapat menjadi baku emas. Bagaimana kita mendiagnosis bertahap untuk keratitis bakteri? Pertama, kita anamnesis, kita lihat apakah adanya trias dari ocular trauma, kemudian kondisi-kondisi imunitas yang rendah, atau memang adanya suatu kemungkinan organisme yang cukup berat infeksinya. Kita harus melihat juga bahwa ulkus kornea mungkin tidak bisa muncul pada individu sehat dengan ocular surface yang sehat tanpa adanya riwayat trauma. Sehingga kita harus melihat kembali, memeriksa kembali dan mengakses riwayat pasien ini apakah ada riwayat trauma atau tidak. Kemudian kita harus tanyakan juga apakah ada riwayat bedah mata sebelumnya, kemudian penggunaan obat-obat mata sebelumnya seperti topikal steroid, obat-obat anti glaukoma, penggunaan lensa kontak, dan juga adanya infeksi okular sebelumnya. Jangan lupa kita juga harus menanyakan kelainan-kelainan sistemik seperti diabetes, rheumatoid arthritis, hepatitis, dan beberapa autoimun disease lainnya, termasuk tuberkulosis dan juga keganasan. Bagaimana kita tahapan untuk mendiagnosis? Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lampu celah biomikroskopi. Kita harus melihat secara berurutan dari depan sampai ke dalam. Untuk kelopak mata kita lihat apakah terdapat tanda-tanda blefaritis, kemudian MGD, ektropion atau entropion, dan lagophthalmus. Pada kelopak mata kita lihat adakah atau tidak trichiasis atau distichiasis, kemudian adanya abnormalitas dari pungtal seperti gangguan-gangguan lain seperti juga radang seperti dacryocystitis. Untuk konjungtiva kita lihat apakah ada discharge, inflamasi, benda asing, papil, folikel. Untuk sklera kita lihat apakah ada nodul atau penipisan. Untuk kornea apa kita lihat adanya epithelial defect, kemudian edema pada stroma, ulcerasi, penipisan, dan perforasi. Kemudian kita juga dapat melakukan pewarnaan yang umum digunakan misalnya dengan fluorescent test atau Roche Bengal. Kemudian kita juga harus lihat apakah ada reaksi pada anterior chamber, apakah itu hipopion ataupun hipema. Nah, pertanyaannya kapan scraping dan kultur itu dibutuhkan? Ini ada beberapa indikasi kita dapat melakukan scraping dan kultur. Yang pertama, apabila infiltratnya letaknya di sentral dengan keterlibatan stroma yang signifikan atau terdapat melting daripada stroma. Yang kedua, apabila infeksi itu tidak responsif terhadap obat-obatan antibiotik empiris yang kita berikan. Yang ketiga, apabila ada riwayat operasi mata sebelumnya. Yang keempat, apakah kita melihat apabila ada suatu tanda-tanda yang mengarahkan kita kepada infeksi bakteri, infeksi jamur, amoeba atau mycobacterium yang lainnya. Atau misalnya memang gejala secara subjektifnya cukup berat, seperti sudah mengganggu pada saat tidur. Yang terakhir adalah bila kita temukan adanya infiltrat yang sifatnya multifokal. Sebagai tambahan juga, pemeriksaan scraping dan kultur dapat kita lakukan apabila pasien-pasien memiliki riwayat trauma vegetatif, kemudian penggunaan lensa kontak, dan juga ada riwayat berenang dan paparan terhadap air panas. Beberapa pewarnaan yang digunakan untuk bakterial keratitis, yang pertama adalah pewarnaan Gram, seperti kita lihat pada gambar A, dapat membantu kita untuk membedakan antara bakteri dan jamur dengan akurasi yang cukup baik. Dan juga dapat membantu merekognisi amoeba dan membedakan antara Gram negatif dan Gram positif bakteria. Untuk pewarnaan berikutnya adalah pewarnaan GEMSA yang dapat membantu melihat bakteri, jamur, chlamydia, dan amoeba, serta yang terakhir adalah asid FAS yang dapat membantu kita untuk melihat Mycobacterium dan Nocardia, seperti kita lihat pada gambar C. Ini merupakan summary beberapa pewarnaan digunakan. Tadi ada dua tambahan, yaitu acridine orange dan calcufol white yang cukup baik untuk melihat akantamoeba. Kapan kultur itu diperlukan? Jadi kultur merupakan satu-satunya cara kita dapat menilai apakah antibiotik yang kita berikan itu berefek atau memberikan dampak pada kasus keratitis atau tidak. Dan kultur ini sangat berguna untuk membantu kita tidak menggunakan obat-obat yang tidak terlalu banyak manfaatnya. Jadi kita lebih dapat menseleksi pemberian obat-obat antibiotik yang tepat. Kemudian kultur juga merupakan alat bantu penunjang diagnostik
yang sangat penting untuk kasus-kasus keratitis yang mengancam penglihatan seperti yang letaknya di sentral, multifokal, dan juga melting dan sangat nyeri. Beberapa kultur media yang sering digunakan untuk keratitis bakteri pertama adalah agar darah. Ini dapat membantu untuk melihat bakteri aerobik dan anaerobik, kemudian agar coklat juga sama membantu melihat bakteri anaerobik dan aerobik, kemudian medium Lowenstein-Jansen untuk membantu melihat Mycobacterium dan Nocardia, serta BHI itu brain heart infusion medium untuk dapat membantu kita untuk melihat fakultatif anaerobik bakteria. Beberapa alat penunjang diagnostik yang lain adalah PCR. PCR ini prinsipnya merupakan suatu denaturasi, amplifikasi, dan replikasi yang berulang dari beberapa segmen dari DNA, sehingga nanti kita menemukan DNA spesifik primer untuk kuman apa yang kita ingin temukan. Pemeriksaan selanjutnya adalah in vivo confocal microscopy. Ini dapat membantu kita untuk melakukan observasi langsung terhadap beberapa parasit, misalnya Acanthamoeba. Dan penggunaan in vivo confocal microscopy ini meningkat penggunaannya beberapa tahun terakhir karena dia memiliki kecepatan dan sensitivitas yang baik untuk melihat organisme-organisme yang besar, misalnya Filamentous fungus, kemudian Acanthamoeba, dan bakteri Nocardia. Bagaimana tata laksana dari keratitis bakteri? Itu saja yang pertama kita berikan topikal antibiotik. Beberapa literatur atau sebagian besar literatur mengatakan bahwa topikal antibiotik sangat efektif mengingat sifat nature atau sifat alami dari kornea merupakan avaskular dan adanya suatu blood aqueous humor barrier. Pemberian antibiotik sistemik bisa kita berikan pada kasus-kasus yang ekstrim, misalnya dengan ada keterlibatan sklera, kemudian apabila kita curiga adanya keterlibatan intraokular seperti tanda-tanda endoftamitis, atau adanya suatu keratitis yang disebabkan oleh kuman gonokokal. Kemudian untuk topikal antibiotik tadi kita dapat berikan pada pasien-pasien dengan keratitis yang letak fokusnya di sentral dan kasus yang berat dengan loading dose atau kita kenal dengan PLM atau pulse loading dose maintenance dose ya. Kita berikan 5 hingga 15 menit interval di awal, kemudian kita dapat berikan tiap jam sampai kita melihat respon terapinya. Apabila terdapat suatu reaksi di waktu depan, penggunaan siklopejek diperlukan. Kemudian untuk kasus-kasus keratitis bakteri di mana kita dapat melihat secara klinis tapi hasil kultur belum keluar, maka kita dapat tadi memberikan terapi empiris. Jadi terapi empiris ini adalah terapi yang diberikan sebelum hasil kulturnya keluar. Ini merupakan summary-nya kira-kira untuk beberapa kuman yang umum ditemukan dan pilihan antibiotiknya, mulai dari gram positif fokus, gram negatif batang, kemudian multiple organism, gram negatif fokus, mikrobakterium, dan gram positif batang. Ada satu jurnal di India yang mencoba membuat algoritma tata laksana keratitis bakterial berat. Prinsipnya mencocokkan atau menyesuaikan antara tampilan klinis dengan hasil dari scraping. Apakah ini ada hubungan atau tidak ada hubungan. Apabila berhubungan, dapat diberikan terapi kombinasi dengan antibiotik yang reguler plus satu antibiotik yang lebih tinggi. Apabila tidak terdapat hubungan dari tampilan klinis dengan hasil scraping, dapat kita berikan terapi empiris, kemudian sambil dinilai kembali clinical judgment kita, apakah ini sudah sesuai dengan klinisnya ataupun tidak. Pada kasus-kasus kita memiliki pemeriksaan kultur, kita harus lihat juga apakah setelah diberikan antibiotik sesuai hasil kultur ada perbaikan atau ada perburukan. Kalau ada perbaikan, biasanya kita tidak mengubah obat yang kita berikan, atau bisa kita mengurangi kira-kira obat-obat antibiotik yang rasanya kurang efektif, atau kita mengganti dengan obat yang lebih efektif. Pada kasus-kasus yang lebih buruk, saja kita harus memilih kembali kira-kira antibiotik mana yang kita gunakan sesuai dengan hasil kultur tersebut. Satu lagi faktor resiko yang beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah kegagalan dari terapi yang kita berikan. Selain tadi hasil kultur dan scraping. Yang pertama ya kita salah menegakkan diagnosis. Yang kedua ada suatu resistensi terhadap antibiotik. Yang ketiga memang terakhir adalah kondisi pasien sendiri dengan compliance atau kepatuhan yang buruk untuk menggunakan obat-obatan. Terapi bedah yang diberikan untuk keratitis bakterial bisa banyak sekali alternatifnya. Pertama, alat tisu adhesif bisa kita menggunakan cyanoacrylate glue atau fibrin glue, bisa kita lakukan conjunctival flap, kemudian amonium nitrat transplantasi, kemudian PEX XL, kemudian beberapa patch graft seperti tenon, lenticle, skleral, dan periosteal graft, serta yang terakhir merupakan baku emas adalah penetrating keratoplasti. Nah, pilihan-pilihan tindakan ini nantinya akan didasarkan dari beberapa faktor seperti ukuran, lokasi, dan penyebab dari ulkus kornea atau keratitis tersebut. Sebenarnya kita sudah memiliki pedoman nasional pelayanan kedokteran ulkus kornea bakteri yang dibuat oleh kelompok keahlian infeksi imunologi yang memang bisa kita download di situs atau website Perdami.
yang dapat diunduh secara gratis. Ini dapat membantu kita menjadi panduan kita dalam tata laksana ulkus kornea bakteri. Yang pertama, kita bisa membedakan dulu berat ringannya atau severitasnya. Dapat kita lihat pada tabel yang di kiri bawah, berdasarkan dari lokasi, area, kedalaman infeksinya, ada atau tidak inflamasi pada bilik mata depan, progresivitas, perforasi, keterlibatan skleral, dan perlunya dirawat inap atau tidak. Pada tabel sebelah kanan dapat kita lihat juga bagaimana kita sistem rujukan untuk penata laksanaan kasus ulkus kornea ini. Jadi baik dari ringan, sedang, dan berat, yang mana yang bisa ditata laksana di vaskes tingkat pertama, kedua, dan mana yang harus dirujuk ke vaskes tersier. Ini merupakan juga summary untuk beberapa obat-obatan yang bisa kita pilih untuk beberapa kasus ulkus kornea bakteri, baik itu ringan, sedang, dan berat. Mulai pilihan fluoroquinolone, kemudian aminoglikosida, ataupun kombinasi obat-obatan fortifikasi. Sebagai kesimpulan, keratitis bakteri kita sudah mengetahui merupakan suatu kondisi yang sangat berat, yang apabila tidak ditata laksana dengan baik dapat menjadi suatu penghalang juga bagi manusia untuk bekerja menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama di negara berkembang seperti negara kita. Pemahaman terhadap beberapa faktor risiko utama seperti penggunaan lensa kontak, trauma, penyakit-penyakit ocular surface, riwayat operasi mata sebelumnya, ini dapat membantu kita juga untuk melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menurunkan risiko terjadinya keratitis dari bakteri. Kemudian yang tidak kalah penting merupakan tata laksana yang cepat dan tepat untuk mengurangi kemungkinan komplikasi, terutama untuk kasus-kasus keratitis bakteri yang memang mengancam penglihatan. Yang terakhir, berhubungan dengan peningkatan insiden dari kasus resistensi terhadap antibiotik, kita memang perlu melihat lagi dan mencermati penggunaan antibiotik secara rasional. Makanya itu dikembangkan juga pemeriksaan-pemeriksaan penunjang diagnostik seperti kultur resistensi tadi untuk membantu kita menggunakan antibiotik secara tepat dan rasional sehingga kita dapat menurunkan resiko resistensi terhadap penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Angga Fajriansyah, spesialis mata konsultan, atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum melanjutkan ke materi kedua, untuk para peserta yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut diajukan dengan menggunakan hashtag tanya Dr.
Angga misalnya, kemudian pertanyaannya bisa disebutkan. Untuk materi kedua dengan narasumber selanjutnya, yaitu Dr. Patriotika Muslimah Spesialis Mata, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Dr. Patriotika Muslimah Spesialis Mata adalah dokter spesialis mata di Bandung Eye Center dan Rumah Sakit Mata Cicendo. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis mata di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan Rumah Sakit Mata Cicendo, serta memperoleh gelar subspesialis di bidang kornea, infeksi, dan imunologi. Selain itu, beliau juga mengikuti berbagai program observership internasional, antara lain Hands of Observership di bidang kornea dan penyakit mata luar di Singapore National Eye Center, serta Clinical Observership di bidang kornea, penyakit mata luar, dan bedah refraktif di Ludwig Maximilian University Eye Hospital, Munich, Jerman tahun 2024. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan materi berjudul Challenge in Fungal Keratitis, From Recognizing to Treatment Strategies. Kepada yang terhormat Dr. Patriotika Muslimah Spesialis Mata, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Nadia dan juga panitia atas kesempatan yang diberikan. Topik selanjutnya pada kesempatan ini saya akan membawakan mengenai tantangan dalam keratitis jamur, bagaimana kita mengenali dan juga menentukan strategi tata laksananya. Ya, pada presentasi ini tidak ada financial disclosure. Pendahuluan ya, ini keratitis jamur ini mungkin salah satu dari kasus-kasus yang seringkali kita temukan sehari-hari pada praktek sejawat sekalian. Dan kita tahu bahwa keratitis jamur ini menjadi salah satu penyebab kebutaan kornea, di mana tingkat morbiditasnya memang cukup tinggi. Secara epidemiologi ini prevalensinya secara global 1-44%, tapi memang bergantung dari keadaan geografik, di mana lebih sering pada negara-negara berkembang dan juga negara-negara di tropikal dan juga subtropikal, termasuk Indonesia. Angka kejadiannya semakin meningkat, dikatakan berhubungan dengan adanya trauma dengan bahan-bahan vegetatif, kemudian penggunaan steroid, penggunaan lensa kontak, dan juga riwayat operasi pada kornea. Keratitis jamur ini memang memiliki morbiditas yang cukup tinggi, di mana memang secara perjalanan maupun prognosisnya juga sangat bervariasi. Dan sampai saat ini memang tidak ada satu obat anti jamur yang dikatakan efektif, sehingga seringkali memang kondisinya perburukan, membutuhkan operasi, dan problem yang selanjutnya adalah ketersediaan donor kornea yang memang sangat terbatas. Ya, ini secara global memang kalau kita lihat paling banyak kejadiannya adalah di negara-negara dengan iklim subtropis dan tropis. Jadi kita lihat di India, di Asia Tenggara, di Afrika itu paling banyak. Kemudian ada studi dari Asia Corneal Society Infectious Study, ini ternyata bahwa 44,3% dari kasus keratitis mikrobial itu paling banyak karena jamur. Ya, patofisiologinya secara garis besar adalah adanya suatu kerusakan pada barrier epitel di kornea, sehingga menyebabkan adanya invasi dari patogen jamur ini. Dengan adanya aktivitas dari enzim proteolitik dan juga toksin dari jamur akan menyebabkan semakin invasi ke dalam stroma, kemudian menyebabkan suatu proses peradangan, kerusakan pada jaringan, dan akhirnya ini bisa menyebabkan infeksi semakin meluas ataupun dalam, karena jamur ini dia bisa menembus ke anterior chamber walaupun pada kondisi tanpa perforasi atau desmat membran yang masih intak. Namun ada beberapa organisme jamur yang ternyata juga dikatakan bisa menginvasi pada epitel yang intak, seperti beberapa contoh fusarium. Ya, ini secara klasifikasi kita bagi menjadi modes, filamen, ataupun yeast. Contohnya filamen ini yang sering kita jumpai, ada yang bersepta dan ada non-septa. Yang bersepta seperti Aspergillus, Fusarium, atau Curvularia. Yang non-septa seperti Rhizopus. Contoh yeast adalah dari golongan Candida, ada juga dimorfik seperti Blastomyces. Ya, faktor-faktor resiko apa sih yang bisa meningkatkan terjadinya kejadian pada keratitis jamur ini? Pada penyebab filamen, ini biasanya terjadi pada pasien yang imunokompeten, bisa berhubungan dengan trauma vegetatif, kemudian juga
aktivitas atau pekerjaan berhubungan dengan agrikultur, penggunaan lensa kontak, dan ini biasanya terjadi pada bulan-bulan tertentu, biasanya antara Juni sampai September, di mana memang suhunya agak panas dan juga berangin, mendekati memang ke arah musim dingin. Kalau Candida biasanya dia terjadi pada pasien dengan imunokompromis atau alkoholik, kemudian ada defisiensi vitamin, gangguan atau kerusakan pada permukaan okular, penggunaan steroid yang terus-menerus. Ini kalau misalnya kita lihat pada tabel adalah contoh-contoh penyebabnya. Ini memang seringkali berhubungan dengan vegetatif, dan kita juga harus lihat faktor-faktor pada kelainan okular maupun sistemik seperti diabetes mellitus ataupun imunokompromis lain yang dapat meningkatkan kejadian keratitis jamur. Ya, bagaimana kita melihat gambaran klinisnya? Yang harus kita lihat bahwa seringkali pada jamur ini dia itu pada awalnya itu gambaran inflamasinya cukup ringan, sehingga sakit pun juga ringan. Kemudian juga dari gejala ini biasanya dia lebih ringan dibandingkan gambaran klinis yang kita lihat. Dan karena prosesnya itu adalah slowly progresif, sehingga pada akhirnya semakin ketika dia parah barulah muncul rasa sakit yang biasanya sangat hebat, tidak sesuai dengan gambaran klinis. Kalau misalnya kita lihat dari gambaran tanda-tanda klinisnya memang cukup bervariasi. Ini ada beberapa, tadi pada awalnya biasanya gambaran injeksinya juga minimal, tapi yang paling sering kita dapatkan adalah adanya infiltrat berwarna putih keabuan, kemudian juga dengan elevated meninggi, kemudian juga kering infiltratnya dengan tekstur yang kasar. Ini bisa kita temukan pada 75% kasus keratitis jamur. Selain itu juga yang paling sering juga adalah filtry margin, yaitu di mana batasnya tidak tegas seperti berbulu. Kadangkala kita juga menemukan adanya lesi satelit pada 10% kasus, bisa juga disertai dengan immune ring, kemudian juga plak endotel atau seringkali juga hipopion yang cukup tebal, sekitar 45-55%. Kemudian apabila terus berlanjut ada gambaran corneal abscess, bisa juga adanya pigmentasi pada penyebab filamen yang berpigmen, dan kalau semakin lanjut gambarannya ini bisa menyerupai seperti bakteri karena proses supurasinya yang semakin hebat. Ini dapat dilihat contoh-contoh gambaran klinis pada jamur yang bisa meningkatkan kecurigaan kita dalam kita mendiagnosis. Setelah kita melihat bagaimana gambaran klinisnya, tentu kita harus konfirmasi dari dengan pemeriksaan diagnostik. Biasanya kita lakukan mungkin yang paling umum adalah pemeriksaan pewarnaan. Paling sering kita gunakan KOH 10% karena ternyata sensitivitasnya cukup tinggi. Tapi pewarnaan lain bisa kita lakukan dengan pemeriksaan chalcofluoride atau gram atau giemsa. Nah, kultur ini adalah gold standar, tetapi memang sensitivitasnya cukup bervariasi, 40-90%, memang tergantung dari bagaimana kita mengambil sampelnya. Disarankan untuk mengambil di area sentral dan juga batas dari infiltrat. Kadangkala juga sampel yang kurang juga menyebabkan kulturnya menjadi negatif. Kemudian juga kultur jamur ini memerlukan waktu yang cukup lama sebenarnya, bisa sekitar 7-10 hari atau bahkan lebih. Beberapa media yang bisa kita gunakan adalah agar subralt, agar darah, coklat agar, atau thioglicat growth. Apabila karena jamur ini biasanya memang infiltrasi atau infiltratnya sampai deep, sampai ke stroma, kadang kita perlu lakukan tindakan biopsi untuk mendapatkan sampel yang semakin dalam. Atau bisa juga kita lakukan pemeriksaan yang non-invasif dengan confocal mikroskop, dan juga bisa kita lakukan juga pemeriksaan PCR untuk mendapatkan hasil yang cepat. Ya, ini adalah gambaran yang didapatkan di Rumah Sakit Mata Cicendo dari kasus-kasus keratitis di mana hasil kulturnya positif jamur. Dari 150 yang positif ini ternyata paling banyak adalah jamur tipe filamentosa dibandingkan dengan yeast, di mana paling sering kita dapatkan aspergillus. Ya, bagaimana kita melakukan tata laksana? Tentu kita lakukan dulu secara pemberian obat-obatan manajemen secara medikal. Yang pertama adalah natamicin topikal 5%, ini adalah first line terapi dan satu-satunya agen antifungal yang FDA approved. Namun memang efektivitasnya juga masih belum maksimal karena natamicin ini dia memang memiliki penetrasi yang rendah untuk sampai ke kornea stroma. Jadi pada kondisi di mana keratitisnya cukup dalam, ini sebenarnya menjadi hambatan untuk tata laksana pada jamur.
Kemudian kita bisa ada juga agen lain yaitu amphotericin topikal. Ini biasanya pilihan pertama untuk golongan yes. Kemudian juga bisa kita tambahkan voriconazole topikal. Biasanya kalau misalnya pada pemberian natamicin tidak responsif, tapi dari beberapa penelitian memang aktivitasnya dikatakan masih inferior dari natamicin. Kalau misalnya memang tidak perbaikan juga, kita bisa pertimbangkan pemberian antifungal sistemik, yaitu apabila memang keterlibatan stroma cukup dalam, kemudian ada keterlibatan intrakameral, keterlibatan sklera, atau sudah terjadi endoftalmitis, atau misalnya post penetrating keratoplasti. Terkadang kita juga perlu memberikan secara intrastromal injeksi ataupun intrakameral kalau memang respon tidak baik dan sudah ada keterlibatan pada stroma dan juga intraokular. Ya, ini beberapa obat-obatan tadi ya, golongan polien, natamicin ini yang FDA approve, dia bisa kita berikan pada golongan filamen, tersedia dalam bentuk topikal. Amphotericin kita ada tidak tersedia sebenarnya di Indonesia, tapi bisa diberikan topikal, intrastromal, intrakameral atau intravitreal. Ini golongan azole, ini juga masih off label. Mungkin yang tersedia di kita biasanya oral kita bisa berikan ketoconazole atau intraconazole. Fluconazole dan voriconazole ini tersedia untuk pemberian intrastromal, intrakameral ataupun subkonjungtiva. Golongan lain ini mungkin memang apabila alternatif pemberian alternatif untuk tata laksana anti jamur. Namun ini semuanya memang masih off label. Ya, ini beberapa penelitian terkait dengan karitis jamur. Pada penelitian Prajna dikatakan bahwa pemberian natamicin dan dibandingkan dengan voriconazole itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun pada penelitian dari MUTT1 dan juga Sharma ternyata memang natamicin masih superior, di mana hasil BCVA-nya lebih baik dibandingkan pemberian topikal voriconazole. Pada MUTT2 ini dikatakan bahwa adjuvan dari oral voriconazole tidak memberikan perbaikan yang signifikan dibandingkan tanpa diberikan. Ini salah satu algoritma dalam kita menata laksana keratitis jamur dari Dr. Sharma dari India. Ini dengan topical TST protokol, yaitu topikal, sistemik, dan target. Jadi pertama kita berikan dulu natamicin sebagai first line, natamicin topikal, lalu kita evaluasi selama 7-10 hari apakah ada perbaikan atau tidak. Kalau tidak, kita bisa berikan kombinasi dengan topikal voriconazole. Kita lihat juga responnya. Jika tidak perbaikan, kita tambahkan atau pertimbangkan intrastromal atau intrakameral injection, atau memang kalau misalnya responnya buruk atau misalnya ada impending perforasi atau sudah perforasi, kita bisa pertimbangkan dilakukan tindakan surgical yaitu terapeutik keratoplasti. Namun pada kondisi di awal kita dapatkan adanya kondisi yang cukup hebat, ulkusnya misalnya ukurannya lebih dari 5 atau memang sudah sangat dalam, kita dari awal sudah berikan sistemik seperti oral, voriconazole atau fluconazole. Ini adalah hal-hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita lakukan tata laksana terjamur. Pertama, bagaimana kita menentukan dosis pemberian antifungal. Pada 3-7 hari pertama kita bisa berikan tiap jam, tetapi kalau misalnya responnya cukup baik, harus kita lakukan penurunan karena obat anti jamur pun sebenarnya bersifat toksik terhadap permukaan okular. Kemudian hentikan penggunaan lensa kontak dan tidak boleh ditutup. Jadi pada kondisi-kondisi dengan ulkus jamur itu mata tidak usah diberi perban atau penutup karena kondisi yang lembab tentu akan meningkatkan proliferasi dari jamur. Kemudian juga kita bisa tambahkan pemberian antibiotik spektrum luas. Ini adalah untuk mencegah atau untuk mengobati infeksi sekunder, tapi dari penelitian lain bahwa pemberian antibiotik seperti fluoroquinolone generasi 4 seperti gatifloxacin atau moxifloxacin ternyata dia memiliki efek untuk fungisidal juga. Kemudian kita bisa tambahkan ceftriaxone 2-3 kali sehari, dan ini yang harus diingat adalah kita tidak boleh memberikan steroid pada kondisi keratitis jamur karena akan meningkatkan infeksinya, menurunkan proses penyembuhannya, kemudian juga akan menurunkan efektivitas dari keberhasilan terapi anti jamur. Kemudian kita bisa lakukan tambahan debridemen. Ini bisa kita lakukan setiap 48-72 jam dengan tujuan untuk meningkatkan penetrasi dari antifungalnya, untuk menurunkan dari organisme loadnya, dan juga untuk membuang dari jaringan nekrotiknya. Kemudian pada keratitis jamur ini kita harus lakukan follow up yang agak ketat karena memang dan cukup lama karena respon dari antifungalnya ini biasanya tidak langsung. Kadang kita membutuhkan waktu 4-6 minggu, dan apabila kita dapatkan hasil scraping yang negatif,
itu bukan berarti bahwa jamurnya sudah hilang, karena memang biasanya bisa saja jamur itu masuk ke dalam atau ada di infiltrat stroma yang tidak kita dapatkan ketika kita lakukan scraping. Kemudian tata laksananya atau pemberian terapi ini harus kita berikan agak lama pada kondisi keratitis yang superficial minimal 6 minggu, pada yang dalam lebih dalam minimal 12 minggu. Kita evaluasi juga untuk toksisitas dari obat-obatannya, karena bisa saja perburukannya itu sebenarnya karena toksisitasnya, bukan karena proses infeksinya. Ya, bagaimana kita menentukan apabila kita mau mempertimbangkan tata laksana secara surgikal? Itu apabila tidak ada keberhasilan dengan terapi medikamentosa, kemudian ulkusnya progresif, bisa sampai adanya keterlibatan limbus ataupun sklera, dan kalau kita lihat adanya penipisan, impending perforasi ataupun perforasi. Ini beberapa yang bisa kita kerjakan. Tadi mungkin keratectomy atau debridement sudah dibahas. Kemudian PECSI XL ini memang masih banyak studi-studi yang pro kontra untuk tata laksana pada keratitis jamur, walaupun CXL ini tujuannya adalah adanya efek antimikroba dan juga mencegah terjadi degradasi dari kornea sehingga korneanya tidak menjadi melting, namun hasilnya masih. Ini contoh foto dari kasus yang kita temukan yang ternyata responnya cukup baik setelah dilakukan CXL. Kemudian kita juga untuk membersihkan anterior chamber apabila adanya hipopion. Tetapi juga kalau misalnya ternyata sudah terjadi perforasi atau penipisan, kita bisa pertimbangkan penetrating keratoplasti, atau kalau misalnya kondisinya sudah lebih hebat, mungkin akhirnya kita perlu lakukan tindakan eviscerasi ataupun enukleasi. Ya, ini beberapa kasus. Ini kasus pertama. Jadi ini pasien laki-laki, dia seorang buruh, riwayat matanya merah, adanya plak kehitaman 1 bulan. Jadi biasanya memang rata-ratanya solid progresif, jadi kita datang sudah agak lama tuh kejadiannya. Ternyata dari hasil pemeriksaan ini didapatkan OH-nya adalah ke arah jamur. Karena kita lihat gambaran yang adalah ini adalah pigmented, kita curiga ini suatu dermatosis fungal keratitis. Kita lakukan terapi hanya dengan debridement dan pemberian tata laksana antifungal. Ternyata ini sudah perbaikan pada minggu ketiga, peningkatan visus, dan sudah infiltratnya sudah tenang, meninggalkan scar. Ini kasus yang selanjutnya sama juga, ini sebenarnya kasusnya dermatosis pigmented juga, didapatkan hasil kornea scrapingnya adalah KUH-nya positif. Dari kita kultur juga ini menunjukkan adanya akibat kulfuraria. Kita berikan tata laksana anti jamur baik topikal dan juga sistemik dan juga pemberian antibiotik. Namun ternyata ini masih belum ada perbaikan, malah meningkat infiltratnya, kemudian juga hipopion menjadi lebih tinggi, sehingga kita pertimbangkan dilakukan washout dari anterior chamber dan juga injeksi intrasomal dan intrakameral. Nah, setelah kita lakukan tindakan itu, terjadi perbaikan. Pada minggu ke-8 ini sudah tinggal scar saja dengan visus yang meningkat. Ini kasus lain, ini seorang petani, riwayatnya terkena ranting padi ya, dan daun padi. Kemudian kita lihat bahwa kondisi sudah cukup parah, sehingga dengan obat-obatan tidak bisa terkejar, akhirnya diputuskan untuk dilakukan keratoplasti, sekalian washout dari COA-nya, dan kita berikan juga intrakamera antifungal. Ternyata hasilnya dia adalah aspergillus. Jadi kita lakukan, ini karena memang ketersediaan donor, kadang satu donor kita gunakan untuk beberapa pasien, sehingga memang kalau kita lihat ini kurang optimal, dari ukurannya harusnya memang agak lebih besar lagi. Jadi kita melihat masih ada infiltrat yang tertinggal. Harusnya pada penetrating keratoplasti ini kita sampai 2 mili dari batas dari infiltratnya. Sehingga kalau kita lihat di hasil akhir ini masih ada infiltratnya, sehingga kita harus terus pantau dan berikan tata laksana anti jamur selanjutnya. Ya, ini juga kasus terakhir, ini pasien datang sudah perforasi. Jadi dia juga petani kena dahan jeruk. Karena keterbatasan dari donor, kita pertimbangkan scleral patch graft. Ini juga sama, karena memang kita tidak maksimal karena ukurannya kurang, sehingga kita lihat masih ada suatu infiltrat baru lagi tuh setelah dilakukan scleral patch graft, sehingga akhirnya kita lakukan tindakan intrastromal antifungal ulangan 72 jam kemudian. Dan ternyata responnya cukup baik, pasiennya jadi bagus,
lalu kemudian setelah 6 bulan kemudian kita lakukan tindakan operasi katarak, ini hasil akhirnya bisa kita dapatkan tajam penglihatan 0,32. Ya, sebagai kesimpulan, kita tahu bahwa keratis jamur ini adalah suatu kondisi yang memang bisa memberikan hasil yang buruk, morbiditasnya cukup tinggi, sehingga kita perlu adanya penilaian dari sisi tanda-tanda klinis juga dengan anamnesis yang mencurigai ke arah sana, sehingga kita bisa membedakan apakah ini suatu infeksi jamur atau infeksi karena patogen lainnya. Kemudian juga pendekatan pemeriksaan diagnosis tambahan untuk konfirmasi ke arah keratis jamur dan pemberian tata laksana yang sesuai dengan guideline sambil kita lihat faktor-faktor seperti dari patogen maupun pasiennya. Kemudian kita juga harus memikirkan kapan kita melakukan rujukan, konsultasi lebih lanjut dan intervensi selanjutnya, terutama pada pasien-pasien dengan kasus yang kompleks atau tidak responsif terhadap jamur sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Patriotika Muslimah spesialis mata atas pemaparan materi yang sangat informatif dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya materi ketiga. Sebelum saya mulai materi ketiga, saya sampaikan kembali untuk para peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaannya di kolom chat atau Q&A dengan menuliskan kepada siapa dokter yang dituju untuk diajukan pertanyaannya. Untuk narasumber selanjutnya yaitu Dr. Erna Cahyaning Tias spesialis mata konsultan. Izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Dr. Erna Cahyaning Tias spesialis mata konsultan. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis mata di Departemen Oftalmologi Unpad tahun 2003. Kemudian menjalani fellowship di Juntendo University Tokyo, Jepang pada tahun 2008. Sejak saat itu beliau aktif mengikuti berbagai pelatihan dan kursus internasional di bidang bedah refraktif seperti kursus LASIK dan femtosecond LASIK di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, pada Dora India, serta National University of Singapore. Pada tahun 2014, beliau juga mengikuti pelatihan Relax Smile, dilanjutkan dengan pelatihan ZEISS and Meet the Expert di Bangkok 2015 dan Singapura 2017. Saat ini beliau merupakan anggota dari berbagai organisasi profesi, yaitu IDI, Perdami, INAS CRS, APA CRS, serta INOIS. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan materi dengan judul The Viral Keratitis Threat, How to Understand and Manage. Kepada yang terhormat Dr. Erna Cahyaning Tias, spesialis mata konsultan, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nadia
Siang ini saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana kita mengenal mengenai keratitis viral dan bagaimana penata laksanaannya. Keratitis infeksi itu adalah suatu kondisi di mana terjadinya adanya infiltrat pada kornea yang biasanya berhubungan dengan adanya defek pada epitel, baik dengan atau tanpa adanya inflamasi, di mana insidensi terjadinya secara global dari keratitis HSV ini mencapai 1,5 juta dan 45 juta penyebab kebutaan pada kornea itu biasanya akan bertambah setiap tahunnya sebanyak 1,5 hingga 2 juta setiap tahun dan 40.000 diantaranya adalah penyebabnya karena keratitis virus. Di mana dengan kita mengenali secara dini dari keratitis ini dan penanganan secara diagnosis secara tepat dan penanganan dengan sesuai, maka akan meningkatkan prognosis terhadap visual. Keratitis viral ini merupakan salah satu bentuk yang terbanyak di negara berkembang, di mana di Amerika sendiri itu terjadi sebanyak 48% terjadi pada usia muda dan dewasa di bawah usia 50 tahun menderita keratitis herpes simplex tipe 1. Sedangkan tipe 2 itu mencapai sekitar 12%. Sedangkan dunia itu jumlah dari penderita HSV 1 mencapai 67% dan 13% diantaranya adalah HSV tipe 2. Di mana keratitis viral ini kita bisa mengenal adanya herpes simplex keratitis, keratitis varicella zoster, kemudian keratitis adenoviral dan keratitis cytomegalovirus. Mungkin di sini kita akan membahas lebih dibatasi yaitu pada herpes simplex dan varicella zoster virus. Herpes simplex virus itu merupakan virus DNA di mana merupakan famili Viridae herpes. Dia merupakan virus yang berkapsul kuboid dengan selubung dan merupakan double strand linear genome DNA. Di mana kita mengenal ada dua tipe dari herpes simplex virus ini, yaitu tipe 1 yang mengenai area muka, bibir dan mata, dan tipe 2 adalah tipe genital. Nah, penyakit ini, keratitis ini akan mengenai kedua mata terjadi sekitar 11,9%, di mana lebih banyak terjadi pada orang-orang dengan imunosupres. Rekurensi terjadi pada 1 tahun pertama sebanyak 27%, 5 tahun 50%, dan dalam 10 tahun 57%, dan 20 tahun dalam sebanyak 63%. Di mana rekurensi ini terjadi dengan strain yang sama, di mana keratitis epitelial akan muncul sebagai rekuren epitelial dan keratitis akan muncul sebagai rekuren stromal. Manusia atau human merupakan salah satunya reservoir di mana sumber dari infeksi ini adalah adanya kontak secara langsung dari lesi yang terinfeksi atau dari droplet atau secara iatrogenik. Di mana herpes simplex keratitis ini dapat dihasilkan dari primary herpes simplex ocular infection atau dari suatu infeksi yang rekuren. Dari gambar ini kita dapat melihat bahwa pada saat infeksi primer, kornea akan terinfeksi oleh virus, di mana virus ini akan berjalan menuju ke arah posterior melalui cabang pertama dari ganglion nervus trigeminal menuju ganglion trigeminal, di mana virus ini pada ganglion trigeminal dia akan mengalami proses laten. Nah, kemudian dalam proses laten ini akan mengalami reaktivasi, kemudian virus ini akan berjalan ke arah anterior melalui sama cabang pertama dari nervus trigeminal, kemudian dia akan mengalami gangguan anterior yaitu di arah kornea. Beberapa kondisi yang dapat men-trigger terjadinya reaktivasi dari virus ini dalam keadaan antara lain adalah adanya demam, adanya exposure dari ultraviolet, stres fisik, trauma pada okular, dan pada kondisi orang-orang dengan imunokompromis. Manifestasi dari keratitis herpes simplex virus ini bisa dalam bentuk keratitis dendritika, geografikan, neotropik, stroma keratitis, dan keratitisiformis. Mekanisme terjadinya keratitis pada epitel biasanya
keratitis epitel yang infeksius itu biasanya kita akan menemukan virus yang masih hidup di sana di lapisan epitel, di mana ini akan menyebabkan terjadinya respons imun. Sedangkan pada keratitis epitelial neurotropik biasanya terjadinya gangguan daripada serabut saraf pada kornea ataupun adanya kerusakan pada membrana basement ataupun karena toksisitas obat-obatan. Sedangkan stroma biasanya mekanismenya adalah pada keratitis stromal yang imun adanya reaksi antigen antibodi kompleks. Sedangkan pada keratitis stromal necrotizing biasanya kita dapat menemukan adanya invasi virus secara langsung pada kornea. Sedangkan pada endotel biasanya akan terjadi reaksi imun yang melibatkan lapisan endotel. Infeksi HSV dapat juga menyebabkan terjadinya anterior uveitis, iridosiklitis, atara complicata, vitritis, retinal detachment, bahkan terjadinya perforasi pada kornea. Keratitis epitelial infeksius, di mana kita dapat menemukan adanya virus pada lapisan kornea. Insidensi terjadinya infeksius ini biasanya terjadi 5,6 dalam 100.000 dan ini akan memberikan gambaran yang bervariasi dari mulai keratitis corneal punctata, keratitis dendritica, bahkan mencapai dapat terjadi keratitis geographicans atau ulcus geographicans dengan gejala fotofobia, mata merah, iritasi, gangguan penglihatan, berair, bahkan terjadinya penurunan sensibilitas kornea diakibatkan karena adanya kerusakan dari serabut saraf yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya keratopati neurotropik. Sedangkan gambaran dari keratitis dendritica, biasanya dia memberikan gambaran adanya lesi yang bercabang yang memberikan gambaran adanya bulge and terminal, di mana epitel tampak terlihat agak kasar di bagian sentral dan yang kemudian akan membentuk sebagai ulcus dendritican. Tepi biasanya agak meninggi yang mengandung virus di sana. Posisi atau lokasinya biasanya sentral atau parasentral dan di area sentral biasanya terjadi anestesia. Ini akan jelas terlihat bila kita melakukan pewarnaan dengan fluoresin dan Rosbenga. Sedangkan untuk keratitis geografikan atau amoeboid, di mana ini adalah gambaran dari dendritika yang mengalami perluasan yang memberikan gambaran bentuk amoeboid. Gambaran lain yang dapat kita temukan adalah gambar keratitis punctata ataupun adanya keratitis neurotropik. Keratitis epitelial neurotropik atau kondisi ini biasanya memberikan gambaran ulcus topik atau metaherpetik, di mana ini terjadi karena adanya inflamasi kronik dari kornea postherpetik. Di sini kita tidak akan menemukan adanya virus yang aktif. Biasanya kita akan melihat bentuknya berbentuk oval atau membulat yang dapat disebabkan terjadinya neurotropik ini karena terganggunya inervasi pada kornea, lapisan trifilm yang tidak baik, ataupun karena penggunaan topikal antiviral yang berlangsung lama. Kita melihat pada tabel ini bagaimana kita dapat membedakan antara neotropic ulcer dan geographical ulcer. Biasanya kita akan melihat adanya rekurensi serangan dari penyakitnya akan terlihat pada neurotropic ulcer biasanya selalu kita temukan, sedangkan pada geographical kita dapat menemukan ataupun bisa kita tidak temukan. Lamanya biasanya berlangsung lama untuk kondisi neurotropik, sedangkan pada kondisi geografikal biasanya lebih pendek durasinya. Lokasi pada neurotropik biasanya kita temukan di interpalpebral, sedangkan pada geographical ulcer biasanya kita dapat menemukan di seluruh, bisa dimanapun dari bagian kornea. Ukuran dari neurotropik, dia mempunyai ukuran yang selalu sama dari sejak awal sampai perjalanan penyakitnya. Sedangkan pada geographical ulcer, kita akan menemukan ukuran yang bisa membesar atau mengecil tergantung dari keberhasilan terapi yang diberikan. Margin dari ulcer ini sendiri, ulcus ini, pada neurotropik biasanya dia lebih landai dan bersih, sedangkan pada geografikan biasanya agak meninggi, berwarna keabu-abuan, dan biasanya ditemukan adanya virus. Dan dengan pewarnaan Rosbengal pada neurotropik biasanya tidak terwarna pada tepinya, sedangkan pada geografikan akan memberikan pewarnaan pada tepinya.
Sedangkan pada pemberian antiviral, ternyata pada neurotropik akan justru membuat lebih buruk kondisinya, sedangkan pada geografikan akan memperbaiki dari penyakitnya itu sendiri. Sedangkan pada keratitis stromal, biasanya kita akan menemukan sebanyak 20 hingga 40% dari ocular herpes simplex virus ini, di mana ini akan memberikan risiko yang sangat tinggi terjadinya hilangnya tajam penglihatan, terutama bila terjadinya jaringan parut yang mencapai kedalaman kornea yang lebih dalam atau bahkan terbentuknya neovaskularisasi, di mana sebanyak 20 hingga 48% akan mengalami rekurensi. Gejalanya biasanya ditemukan rasa nyeri dan penglihatan yang buram, dan stroma keratitis ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, necrotizing keratitis dan non-necrotizing keratitis atau disiform keratitis. Keratitis stromal dengan imun mediated biasanya kita sebut dengan istilah keratitis interstisial, di mana lebih banyak terjadi tipe ini dalam pada keratitis stromal ini. Dia merupakan reaksi imun tipe 3 terhadap virus antigen. Dengan gambaran klinis kita akan menemukan adanya infiltrasi pada stroma, adanya neovaskularisasi, dan intak pada epitel. Keratitis stroma necrotizing biasanya lebih jarang terjadi, di mana di sini akan terjadinya invasi secara langsung dari virus ke dalam stroma yang akan mengalami replikasi aktif dari virus yang pada akhirnya terjadilah inflamasi pada stroma. Dan hal ini akan dapat terjadi jika kita memberikan steroid tanpa pemberian cover dari antiviral. Gambaran klinis yang bisa kita temukan, kita dapat melihat adanya nekrosis dari kornea, ulcerasi, dan adanya defek pada epitel. Dan komplikasi yang bisa terjadi, kita akan menemukan adanya uveitis, peningkatan tekanan intraokular, dan dapat terjadi perforasi dari kornea. Sedangkan disiform keratitis atau non-necrotizing keratitis adalah suatu gambaran virus yang membentuk disiformis, di mana terjadinya inflamasi pada stroma tanpa adanya gangguan dari epitel. Lebih banyak terjadi adalah bentuk dari endotelitis, di mana ini terjadinya edema pada stroma yang membentuk area berbentuk disk atau lempengan. Nah, lokasi biasanya terletak di sentral atau parasentral dengan gejala mata berair, fotofobi, dan penglihatan menjadi buram. Bahkan bisa terjadi adanya trabekulitis atau uveitis. Nah, bagaimana manajemen mengenai keratitis ini? Untuk penanganan keratitis epitelial pada dendritik dan geografikan, biasanya kita akan memberikan terapeutik dose dari topikal antiviral atau dengan pemberian oral antiviral. Di mana topikal kita berikan trifluridin 1%, diberikan dengan dosis 9 kali per hari selama 7 hari dan akan dilakukan tapering off dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 21 hari. Begitu pula dengan terapi geografikan diberikan dengan terapi yang sama. Atau pemberian ganciclovir jelly 0,15% sebanyak 5 kali per hari sampai mengalami pemulihan dan dilanjutkan dengan 3 kali per hari selama 7 hari. Dan hal ini sama dilakukan baik dendritik maupun geografikans. Sedangkan pemberian oral aciclovir kita berikan dengan dosis 400 mg 5 kali per hari selama 7 hingga 10 hari, sedangkan geografikans kita berikan 800 mg 5 kali per hari selama 14 hingga 21 hari. Sedangkan untuk keratitis stroma, biasanya kita bedakan antara yang mengalami ulcerasi atau tanpa ulcerasi. Terapeutik topikal dengan steroid dan diberikan dengan profilaksis oral antiviral, kita berikan pada ulcerasi yang stroma keratitis yang tidak mengalami ulcerasi, di mana kita berikan topikal prednisolon sebanyak 8 kali per hari selama kurang lebih 10 minggu tergantung dari proses pemulihannya. Sedangkan yang dengan ulcer kita harus lebih hati-hati dalam pemberian steroid pada kondisi yang ulcer, di mana kita hanya berikan 2 kali per hari. Dan pada kasus trauma kita harus disertai dengan pemberian oral antiviral, yaitu kita bisa berikan oral aciclovir atau oral valacyclovir. Nah, pada keratitis endotelial biasanya terapeutik
dose yang diberikan adalah topical steroid disertai dengan therapeutic dose dari oral antiviral, di mana kita berikan prednisolon 1% sebanyak 6-8 kali per hari, kita lakukan tapering off. Begitu pula antiviral yang diberikan, acyclovir kita berikan dengan dosis 400 mg selama 3-5 kali per hari, atau valacyclovir 500 mg 2 kali per hari, atau famciclovir 200 mg 2 kali per hari selama 7-10 hari. Sedangkan pemberian profilaksis untuk kasus-kasus keratitis rekuren biasanya kita pertimbangkan pemberian setidaknya kita berikan selama 1 tahun dengan dosis acyclovir 400 mg 2 kali per hari, atau valacyclovir 500 mg 1 kali per hari, atau famciclovir 250 mg 2 kali per hari. Indikasi pemberian profilaksis ini bila kita menemukan adanya keratitis stromal yang mengalami rekurensi atau adanya inflamasi yang rekuren dengan adanya scar di area aksis visual, atau adanya episode lebih dari 1 kali, yaitu keratitis herpes simplex yang mengalami ulcerasi, atau juga pada pasien pasca operasi keratoplasti yang disebabkan karena HSV. Kemudian bisa juga diberikan pada pasien-pasien yang menjalani pasca operasi karena hipertensi okular akibat herpes simplex, ataupun pada pasien dengan ocular herpes simplex yang mengalami hipertensi okular yang menjalani terapi imunosupresif. Bagaimana peranan pemberian siklosporin? Sporin 0,05% itu efektif diberikan pada keratitis stromal HSV, tetapi dan juga sangat baik diberikan pada kondisi yang sudah tidak responsif terhadap prednisolon topikal. Siklosporin 2% dapat pula diberikan pada HSV stromal keratitis tanpa ulcerasi. Selain itu, pemberian siklosporin dapat diberikan pada kasus keratitis stromal HSV tanpa ulcerasi dengan adanya glaukoma steroid induced, ataupun untuk meminimalisir penggunaan steroid dapat kita pertimbangkan untuk mengganti dengan pemberian siklosporin. Sedangkan untuk neurotopic ulcer, penanganannya biasanya kita berusaha untuk melindungi kerusakan dari basement membrane. Kita harus hentikan pemberian topikal antiviral dan kita harus berikan lubrikan di mana preservatif free. Untuk kondisi neurotopic ulcer yang tidak mengalami pemulihan, biasanya kita dapat berikan pemakaian bandage lensa kontak. Surgical management yang kita lakukan bisa kita lakukan atas indikasi, yaitu adanya keratitis necrotizing, adanya scar pada kornea, adanya defek yang persisten, ataupun keratitis neurotropik yang berat, di mana tindakannya dapat kita lakukan bisa conjunctival flap, amnion graft membrane, lateral tarsorrhaphy, atau bahkan yang paling berat sekali adalah keratoplasti. Sekarang mengenai herpes zoster ophthalmicus, di mana HZO merupakan penyakit yang disebabkan karena viral, di mana kita akan melihat adanya skin rash pada kulit yang sifatnya unilateral yang mengenai satu dermatom atau lebih, di mana biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usianya, tetapi dapat juga pada semua usia, dengan insidensi 3,2 hingga 4,2 per 1000 populasi per tahun, di mana HZO ini akan mencapai 10-20% dari penderita herpes zoster. Presipitasi terjadinya herpes zoster ophthalmicus ini dapat disebabkan karena adanya stres emosional atau stres fisik, ada kondisi imunosupres atau penderita dengan tuberkulosis. Herpes zoster keratitis itu disebabkan karena varicella zoster virus, di mana ini akan muncul reaktivasi dari varicella zoster virus. Ini adalah kondisi yang serius karena dapat menyebabkan gangguan penglihatan yang sifatnya permanen. Aktivasi daripada infeksi cacar air dapat menyebabkan varicella zoster virus yang dorman akan menjadi aktif, dan herpes zoster ophthalmicus sendiri itu merupakan kondisi yang dapat berefek terhadap saraf oftalmik, di mana bila kita menemukan adanya lesi di daerah hidung yang kita sebut Hutchinson sign, ini akan menyebabkan terjadinya keterlibatan kornea atau mata sebanyak 76%.
70% dari penderita HZO ini akan melibatkan kelainan pada mata dalam bentuk konjungtivitis, epithelial keratitis, uveitis, stromal keratitis, bahkan endotelitis. Gejalanya kita akan menemukan yang seperti kita lihat ini, ada nyeri, merah, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara herpes simplex dan herpes zoster. Jadi intinya kita harus melihat mungkin dari sisi gambaran klinis, di mana pada herpes simplex kita akan melihat dendritiknya, gambarannya dia lebih besar dibandingkan herpes simplex, dibandingkan herpes zoster, dengan permukaan yang halus, kemudian lokasinya lebih ke sentral, dan dia lebih bercabang-cabang jika dibandingkan dengan keratitis karena herpes zoster. Nah, manajemennya biasanya kita berikan antiviral sistemik, kemudian juga jika diberikan terapi dalam 72 jam, ini akan menurunkan durasi lamanya terjadinya herpetik neuralgia dan risiko terlibatnya okular. Nah, sebagai penutup dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa viral keratitis itu merupakan penyebab yang cukup besar untuk terjadinya ocular morbidity atau kerusakan pada terutama pada kornea yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup. Sehingga penata laksanaan, penegakan diagnosa dini, kemudian terapi yang tepat merupakan kunci untuk mengurangi terjadinya morbidity pada kornea. Dan di sini peran dari antiviral dan steroid masih memegang peranan yang penting untuk penata laksanaan. Sekian mungkin yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Erna Cahyaning Tias, spesialis mata konsultan, atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan bermanfaat kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti akan saya undang para narasumber. Sebelumnya untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat dan menyebutkan narasumber yang akan dituju. Jadi silahkan untuk mengisi kolom chat untuk bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, sebentar lagi kita akan mengundang para narasumber.
memasuki ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang akan bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Izin saya bacakan untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat. Untuk yang pertama, kepada Dr. Angga, kapan waktu yang tepat kita bisa memasang amnion graft pada pasien postkeratitis bakterialis? Kepada Dr. Angga, dipersilakan. Ya, makasih Dr. Nadia, terima kasih Dr. Ferdiansyah atas pertanyaannya. Jadi memang betul amnion graft itu efeknya ada dua, jadi bisa dilakukan pada fase akut, infeksi yang akut, karena dia punya efek untuk mempercepat atau membantu revitalisasi dan juga sebagai tektonik, itu pada fase akut dianya. Kalau pada fase pasca keratitis bakterialis, berarti mungkin kita sudah berhadapan pada kondisi yang sikatrix pada kornea. Ada dua sih kondisi sikatrix pada kornea. Yang pertama bisa saja terjadi permukaan kornea yang irreguler dan juga pada adanya thinning pada korneanya. Nah, peran amnion di sini ya bisa yang pertama untuk membantu untuk menghaluskan permukaan dari kornea, itu ada efeknya. Yang kedua, kembali lagi tektonik ya, untuk menjaga atau mempertahankan kondisi bola mata. Jadi efek tektoniknya juga ada. Jadi pada pasien pasca keratitis bakterialis, dua yang untuk perannya adalah untuk menghaluskan permukaan kornea dan juga efek tektonik untuk memperkuat ketebalan daripada kornea. Itu mungkin Dr. Nadia. Baik, terima kasih Dr. Angga atas jawabannya. Semoga dapat menjawab ya Dr. Ferdiansyah. Barangkali ada tambahan dari Dr. Patriotika atau Dr. Erna? Baik, saya izin lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua dari Dr. Ferdiansyah juga untuk ke Dr. Patriotika. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bila trauma tanaman belum seminggu atau gejala belum muncul, bolehkah kita langsung memberikan anti jamur oral dan topikal? Kemudian yang kedua, kapan kita bisa lakukan anterior chamber wash? Dan yang terakhir, bila terjadi impending prolapse sedangkan infeksi masih aktif, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kepada Dr. Patriotika dapat dijawab. Terima kasih Dr. Nadia. Terima kasih Dr. Ferdiansyah ya. Jadi saya coba jawab untuk pertanyaan pertama. Kalau misalnya kita dapatkan ini dari ada pasien ya dengan ulkus atau keratitis, ternyata dari anamnesis dia ada riwayat trauma tapi memang masih baru ya. Menurut saya sih boleh-boleh aja kita berikan anti jamur kalau misalnya kita mencurigai, ini kan tanpa ada pemeriksaan penunjang untuk mikrobiologi ya. Nah, tapi untuk pemberiannya mungkin sebaiknya kalau misalnya kita kan tadi udah tentang protokolnya ya. Kalau misalnya ternyata keratitisnya ukurannya masih kurang dari 5, tidak ada keterlibatan dari intraokular, kita cukup saja dengan pemberian topikal. Mungkin kalau awal-awal kita juga bisa combine dengan antibiotik ya sebenarnya untuk yang spektrum luas. Lalu kita lihat responnya. Tadi kalau lihat dari protokolnya kita bisa lihat responnya 7-10 hari. Kalau misalnya ternyata responnya dia perbaikan, kita bisa lanjutkan. Kalau misalnya tidak ya berarti kita harus memikirkan tata laksana lainnya atau kita harus lakukan pemeriksaan penunjang untuk diagnosis yang sebenarnya sehingga tata laksana bisa lebih tepat. Kemudian untuk yang kedua, kapan kita anterior chamber wash? Tadi kita lihat ya, jadi pertama tadi kita berikan natamicin topikal sebagai first line-nya. Lalu kita lihat responnya. Kecuali memang ukurannya besar, sudah ada keterlibatan intraokular, kita bisa tambahkan sistemiknya, oralnya. Nah, kemudian kita lihat, kalau misalnya dia memang responnya kurang, sarannya tadi kan ditambahkan dengan voriconazole, tetapi kita nggak punya nih. Jadi kalau misalnya kita sudah kontrol ternyata responnya kurang, kemudian kita dapatkan ada hipopion, ya udah kita rencanakan aja untuk wash out. Jadi memang kita harus cepat-cepat juga, jangan sampai nanti terapinya jadi tidak adekuat. Kemudian yang ketiga, bila terjadi impending, infeksi masih aktif yang harus dilakukan, kalau misalnya sudah impending atau sudah perforasi, sebenarnya kita udah harus berpikir bagaimana kita tata laksana secara tektonik. Gitu. Kalau misalnya kita punya donor kornea, ya paling baik sebenarnya kita buang si infeksinya. Jadi kita lakukan penetrating keratoplasti. Tapi mungkin pada ukuran prolapsi yang kecil kita bisa mempertimbangkan yang lain ya, karena ketersediaan donor terbatas. Misalnya kita bisa pertimbangkan penggunaan amnion membran. Ya, walaupun memang dari studi-studi hasilnya terhadap jamur ini masih bervariasi, tapi apa boleh buat, kita harus ada tindakan supaya jangan sampai terjadi perforasi sambil kita lakukan pemberian obat-obatan.
Mungkin itu Dokter Nadia. Baik, terima kasih atas jawabannya yang cukup jelas ya dok. Mudah-mudahan menjawab Dokter Ferdiansyah. Apakah ada tambahan dari Dokter Erna atau Dokter Angga? Menambahkan sedikit ya, bisa jadi pertanyaan nomor 2 dan 3 digabung gitu ya, Dr. Iyot ya. Jadi misalnya udah ada tanda-tanda impending perforasi atau bukan perforasi, prosedur amnion membran transplantasi tadi contohnya bisa dilakukan bersamaan dengan anterior chamber washout. Jadi kita juga bisa sekalian untuk memeriksa kultur resistensinya gitu. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Angga atas tambahannya. Dokter Erna mungkin ada tambahan dok? Baik dok. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Dokter Alfi. Jika di tempat kita bekerja tidak ada fasilitas pemeriksaan lab dari hasil anamnesa pasien dengan trauma, untuk mengantisipasi diberikan terapi topikal antibiotik dan jamur, apa efeknya pada kornea? Jika ternyata pasien dengan penyebabnya bakteri, sementara kita berikan topikal anti jamur yang bersifat toksik. Mungkin ke Dokter Angga dan Dokter Patriotika ya. Silakan Dokter Angga, Dokter Patriotika. Baik, terima kasih Dokter Nadia. Ya, untuk Dokter Alfi, ya kadang memang hambatan kita adalah untuk diagnosis ya. Jadi pemeriksaan diagnosisnya memang kadang terbatas. Sebenarnya kalau kita minimal aja punya untuk pemeriksaan KOH, karena itu sebenarnya cukup mudah untuk diadakan ya di fasilitas, bahkan misalnya di PPK 1 pun sebenarnya bisa, karena pemeriksaannya sebenarnya cukup sederhana dan cukup mudah, tetapi memberikan hasil yang cukup bagus gitu untuk sensitivitasnya. Tapi kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya memang kita curiga memang dari riwayatnya tadi ada trauma dari vegetatif, kita bisa saja berikan dari awal sebenarnya. Kemudian kita juga lihat ya gambaran klinisnya ini memang ke arah jamur atau tidak. Bisa saja memang kita berikan kombinasi antibiotik dan juga anti jamur. Tapi itu kita harus lihat responnya. Jadi hati-hati juga pemberian obat-obatan jangka panjang gitu, karena memang bisa toksik apalagi tadi anti jamur atau misal obat-obatan yang kita berikan dengan pengawet gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat nih tadi responnya dalam 7-10 hari kok misalnya nggak ada perbaikan, artinya kita berpikir ini etiologi yang lain gitu. Jangan kita lanjutkan terus. Atau misalnya frekuensinya, mungkin tadi awal-awal kita bisa berikan per jam, tapi kita evaluasi lah 3 hari sampai 7 hari. Kalau misalnya ternyata responnya sudah cukup baik, ya kita turunkan juga untuk frekuensinya. Jangan sampai ya tadi ya kita malah bikin masalah baru dengan toksik pada permukaan okularnya. Mungkin itu, semoga bisa menjawab. Baik, dari Dokter Angga mungkin dok? Terima kasih, mungkin menambahkan Dr. Iyot tadi betul. Mungkin penekanannya juga lebih kepada itu penggunaan obat-obatan preservatif ya Dr. Patriotika. Jadi kalau memang kasus baru, kalau bisa kita belum ada clue sama sekali ya mungkin kalau bisa kita menggunakan obat-obatan topikal yang tanpa preservatif gitu. Karena kita tahu obat-obatan dipakai preservatif jangka panjang juga dapat mengganggu lapisan air mata. Jadi bisa memperpanjang proses inflamasi dan memperberat proses infeksi dan juga menghambat proses penyembuhan. Jadi mungkin kalau memang mau diberikan, kita coba berikan dulu yang obat-obatan yang tanpa preservatif. Mungkin itu tambahannya Dr. Nadia. Baik, Dokter Erna mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih Dokter Angga dan Dokter Patriotika, sudah cukup jelas ya dok. Pertanyaan selanjutnya kepada Dokter Angga dan Dokter Patriotika, kapan waktu yang tepat dilakukan laser PEX CXL untuk kasus keratitis bakteri dan keratitis jamur? Kemudian yang kedua, pada kasus keratopati bulosa, apakah efektif terapi dengan laser CXL? Silahkan dok, Dokter Angga Ya, silahkan. baik, saya coba jawab pertanyaan pertama dulu dari Dr. Fitri. Ya, kapan kita lakukan PEX CXL untuk kasus bakteri dan jamur? Ya idealnya kasus-kasus baru ya dok ya. Tapi kita harus tahu dulu bahwa PEX CXL ini merupakan terapi adjuvan ya dok ya. Terapi mainstay terapinya adalah terapi medikamentosa dulu. Jadi kita coba berikan obat topikal antibiotik atau anti jamur terlebih dahulu. Kemudian diobservasi responnya seperti apa. Seperti Dr. Iyot sampaikan. Kita lihat 3-5 hari maksimal 1 minggu. Kalau misalnya belum ada perbaikan dan bahkan belum ada muncul tanda-tanda impending atau perforasi, kita bisa pertimbangkan untuk memberikan vaksin. Itu mungkin Dr. Iyot. Dokter Iyot, silahkan dok. Terima kasih. Ya, jadi mungkin tambahan ya untuk PEX CXL ini tadi ya kalau misalnya respon dengan medikamentosa saya belum maksimal, kemudian kita punya fasilitasnya, kita bisa tambahkan. Tapi memang kalau untuk kasus bakteri hasilnya lebih baik ya dari berbagai studi, tapi untuk jamur masih bervariasi, jadi masih perlu mungkin studi-studi lanjutan. Ada dikatakan bahwa ternyata efektivitasnya sih tidak ada sih untuk jamur gitu.
Dan kemudian yang harus diperhatikan kalau misalnya kita lakukan CXL ini, kita pastikan kita tidak melakukan pada pasien-pasien dengan impending atau dengan perforasi. Jadi memang mesti kita lihat bahwa dia itu belum ada terlalu penipisan di korneanya, karena kan kornea yang tipis juga menjadi kontraindikasi kita lakukan CXL. Kemudian untuk yang kedua, untuk keratopati bulosa, ini memang dari beberapa studi dikatakan bisa menjadi alternatif kita lakukan tindakan cross-linking. Karena kita tahu bahwa pada cross-linking ini tujuannya adalah kita memperkuat dari ikatan-ikatan kolagen di stromalnya. Sehingga harapannya ketika kita lakukan cross-linking, itu edema pada keratopati bulosa ini akan menurun, kemudian penglihatan juga ada perbaikan. Tapi yang harus diingat bahwa pada kondisi keratopati bulosa ini hanya tindakan yang sementara. Karena kita tahu bahwa masalahnya adalah kerusakan pada endotel. Sehingga tentu tata laksananya bagaimana caranya kita mengembalikan fungsi endotel, yaitu dengan kita lakukan tindakan keratoplasti sebenarnya untuk tata laksana definitifnya. Jadi cross-linking itu hanya sementara tapi bisa dicoba walaupun studi-studinya hasilnya pun masih bervariasi. Mungkin itu. Baik, cukup jelas Dokter Patriotika dan Dokter Angga. Barangkali ada tambahan Dokter Erna? Sudah cukup. Baik, selanjutnya untuk Dokter Erna, dari Dokter Ferdiansyah, sebelumnya saya diajarkan untuk pemakaian steroid pada HZO untuk mengurangi neuralgia postherpetik. Apakah hal tersebut masih berlaku? Silakan Dokter Erna. Baik, Dokter Febriansyah, saya rasa dari sisi mata sih sebetulnya kita hanya menangani untuk kasus-kasus, maksudnya kita menangani kondisi korneanya. Tapi kalau postherpetic neuralgia, saya rasa mungkin penata laksanaannya lebih kita arahkan pada dokter syaraf mungkin ya. Biasanya selama ini kita selalu mengkonsulkan pasien-pasien yang postherpetic neuralgia karena biasanya dari sisi matanya sendiri korneanya sudah tidak ada kondisi yang aktif. Jadi biasanya untuk kondisi postherpetic neuralgia kita akan konsulkan ke dokter spesialis saraf. Gitu. Baik, cukup jelas ya Dokter Ferdiansyah. Apakah ada tambahan mungkin Dokter Patriotika atau Dokter Angga? Mungkin sedikit aja, betul tadi setuju dengan Dokter Erna ya, sebenarnya mesti kita ada konsultasi ke dokter syaraf. Tapi kalau untuk steroid terhadap postherpetic neuralgia mungkin sebagai anti-inflamasi saja ya, karena pasti ada proses inflamasinya. Tapi untuk nyerinya biasanya dokter syaraf kasih anti nyeri bahkan obat penenang ya, karena kadang memang si PHN ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Mungkin itu tambahan. Baik, terima kasih Dokter Patriotika atas tambahannya. Izin saya lanjutkan pertanyaannya, Dok. Selanjutnya untuk Dokter Angga, bagaimana pendekatan empiris awal dalam tata laksana keratitis bakterial jika hasil kultur belum tersedia? Silakan, Dok. Ya baik, terima kasih Dokter Aini. Ya untuk pendekatan empiris itu tadi ya terapi sebelum hasil kulturnya keluar, kita bisa memberikan obat-obatan antibiotik yang sifatnya broad spectrum ya Dok ya, yang bisa kira-kira mengcover untuk beberapa kuman umum yang terjadi lah, apakah itu gram negatif atau gram positif. Macam-macam, jadi kita bisa berpedoman pada PNPK ulkus tadi ya Dok ya. Kita lihat dulu golongannya, kita lihat dulu nilai dulu severitasnya, apakah ringan sedang berat, kemudian bisa kita lihat terapi pilihannya. Bisa tingkatkan ya, fluoroquinolone bisa di generasi pertama, atau misalnya kasus berat kita bisa langsung loncat ke generasi ketiga. Tapi prinsipnya kita coba dulu untuk memberikan antibiotik yang sifatnya broad spectrum, kira-kira begitu. Mungkin begitu Dokter Adi. Mungkin Dokter Ena ada tambahan gitu. Baik, terima kasih Dokter Angga. Selanjutnya masih Dokter Angga, berapa lama diberikan amnion graf ini, Dok? Mungkin bisa dibantu dijawab, Dok. Ya baik, terima kasih. Jadi amnion graf ini kan dia terapi bedah ya Dok ya sebenarnya. Jadi kita sudah aplikasikan di kornea mata pasien dan biasanya dia akan dissolve, dia akan menyatu dengan permukaan kornea. Lamanya berapa lama bervariasi tapi rata-rata antara 3 minggu sampai 1 bulan Dok. Jadi dia akan dissolve, akan menyatu dengan permukaan kornea. Itu mungkin jawabannya Dokter Nadia. Baik, terima kasih Dokter Angga. Selanjutnya saya lanjutkan ke Dokter Erna karena pertanyaannya masih ada beberapa. Untuk Dokter Erna dari Dokter Heru, sikatrik kornea bisa muncul berapa lama setelah onset jika tidak diberikan terapi sebelumnya pada kasus stromal keratitis HSV, Dok? Silakan Dokter Erna. Baik, Dokter Heru, sebetulnya terjadinya sikatris itu kita tidak bisa ada batasan waktu. Jadi kita menilai berapa lama proses pemulihan itu karena tergantung tergantung proses pemulihannya dari infeksinya sendiri. Biasanya kalau yang pasti dia akan membutuhkan waktu sampai dia mengalami pemulihan, dan yang pasti kalau stromal keratitis pasti akan menimbulkan
jaringan parut. Jadi tidak ada batasan waktu sih sebetulnya berapa lama setelah konsep tidak diberikan. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Erna. Mungkin dilanjut ke pertanyaan dari Dokter Fitri ya dok. Ada 2 pertanyaan. Pemberian terapi antivirus salep mata apakah masih efektif pada keratitis virus yang berlangsungnya sudah lebih dari 2 minggu? Kemudian steroid topikal bagaimana pada keratitis virus dengan gambaran peradangan di stroma namun fluoresentesnya positif, apakah aman? Dan kapan diberikan steroid topikal maupun oral pada kasus keratouveitis pada HSV dan HZO? Silahkan dok. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, salep mata memang sediaan yang efektif adalah memang salep mata. Jadi tetap kita harus memberikan walaupun sudah berlangsung 2 minggu karena secara terapi pun kita berikan terapi topikal itu bisa lebih dari 2 minggu. Jadi kita tetap harus memberikan terapi dengan salep tersebut. Nah, untuk kasus keratitis virus yang fluoresennya positif itu kita boleh tergantung. Ini kalau dia memang sifatnya dia adalah stromal keratitis, mungkin memang kita harus disarankan memberikan terapi topikal steroid. Walaupun kita harus memberikannya secara hati-hati dan dosisnya mungkin berbeda dengan kondisi keratitis stromal yang tidak korneanya masih baik. Jadi kita memang harus memberikan terapi steroid itu dengan dosis yang mungkin lebih kecil dibandingkan yang non ulceratif dari stromal keratitis. Dan pertanyaan ketiga, kapan diberikan steroid topikal maupun oral pada kasus keratouveitis? Biasanya kita berikan begitu kita menilai bahwa sudah terjadi adanya komplikasi adanya uveitis, kita pertimbangkan untuk memberikan terapi steroid topikal dan mungkin boleh kita berikan oral dengan pengawasan dari perjalanan penyakitnya. Baik, terima kasih Dokter Erna. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Dokter Aziza, mungkin melanjutkan pertanyaan yang tadi ke Dokter Angga ya dok, mengenai amnion graft. Apakah harus dilihat jenis skar korneanya dok? Dan apabila tidak masuk BPJS, bagaimana solusinya? Mungkin ada masukan dok? Baik, mungkin kalau ini dihubungkan dengan pertanyaan pertama tadi ya dok ya, untuk kasus-kasus post keratitis bakteri, ya kita memang harus menilai dulu kondisi korneanya. Memang kalau korneanya smooth, pasien tidak ada keluhan, ya mungkin tindakan amnion membran grafting tidak mutlak untuk dilakukan. Tapi ada beberapa kondisi juga tadi, cicatrix pasca infeksi, dia bisa menimbulkan irregularitas dari kornea, kadang bisa terjadi bulos keratopati atau bahkan terjadi tiding dari kornea. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itulah mungkin amnion ada pada tempatnya. Ya kalau memang berhubungan dengan asuransi kesehatan kita mah agak sulit ya dok ya gitu ya. Tapi ya kembali lagi dok, kita menilai dulu kondisi kornea tadi, cicatrixnya seperti apa dan urgensinya apakah memang mutlak harus dilakukan atau tidak. Kalau memang masih bisa kita berikan misalnya terjadi kasus-kasus bulos keratopati misalnya pasca infeksi kornea, ya kita bisa lakukan anterior stromal puncture dulu, dipecahkan dulu bulanya, kita bisa pasangkan bandage contact lens dan diberikan obat-obatan artificial tears dan pelembab pada mata. Ya itu mungkin salah satu alternatif dok apabila kita belum memiliki akses untuk amnion membran transplantasi. Mungkin Dr. Erna, Dr. Yot ada tambahan pengalaman? Mungkin BPJS sebenarnya bisa tercover ya? Bisa. Ada ya, karena ada beberapa jenis amnion ya, tergantung mungkin merek yang dipakai ya. Kalau bisa masuk plafon ya mungkin bisa kali. Mungkin Dr. Erna ada pengalaman. Baik, terima kasih Dokter Angga dan Dokter Patriotika. Melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Patriotika. Pada kasus keratitis fungal, jamur apa yang perlu antifungal oral dan mana yang tidak perlu? Dan berapa lama pemberiannya? Silahkan dok. Terima kasih Dokter Nadia. Ya Dokter Sidik, untuk oral itu tadi kalau kita lihat berdasarkan tadi ya TSC protokol, kita ini mungkin kalau untuk jadi kita hanya berdasarkan dari kondisi keparahan dari keratitis jamurnya. Kalau untuk jenis dari etiologi jamurnya sebenarnya tidak ada ini
harus diberi oral atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya tadi ukuran jamurnya, ukuran infeksinya cukup besar, lebih dari 5, atau misalnya kedalamannya sudah lebih dari setengahnya stroma, atau sudah ada keterlibatan dari intraokular ataupun sklera, kita harus pertimbangkan memberikan anti jamur sistemik. Tapi yang harus kita perhatikan adalah sebelum kita berikan anti jamur oral, kita harus lakukan pemeriksaan fungsi hepar dan ginjal. Karena memang pemberian anti jamur sistemik itu bisa mempengaruhi fungsi hepar dan ginjal. Jadi kalau misalnya bagus, kita bisa berikan. Kemudian juga karena pemberiannya mungkin waktunya bisa agak lama, ketika selama pemberian pun kita harus tetap cek. Jadi misalnya setiap 3-4 minggu sekali kita cek juga fungsi hepar dan ginjalnya. Kalau misalnya ternyata jelek, ya berarti kita memang harus stop, karena memang efektivitas dari oral antifungal juga sebenarnya masih bervariasi ya. Tapi kita coba berikan, tentu semoga hasilnya perbaikan. Untuk berapa lamanya tadi, kalau misalnya terapi untuk keratitis jamur ini memang pengobatannya agak cukup lama. Kalau misalnya yang keratitisnya superficial, mungkin tadi topikal kita bisa berikan hanya sekitar 4-6 minggu. Tapi kalau misalnya sudah dalam yang memang kita oral pun kita bisa berikan sampai sekitar 12 minggu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Dokter Patriotika. Berarti untuk kondisi heparnya ya dok yang harus diperhatikan ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Dokter Baswara, apakah tetes mata Fortified memberikan hasil yang lebih baik pada ulkus kornea? Mungkin bisa dijawab Dokter Angga. Ya, baik. Terima kasih Dr. Baswara. Prinsipnya kalau untuk fortifikasi kan dia meningkatkan atau melipat gandakan potensi dari obat tersebut ya, dengan harapan efeknya lebih baik. Tapi memang tentu saja kondisi pemberian tetes mata Fortified tidak diberikan pada semua kasus ya. Kita bisa berikan pada kasus-kasus memberikan moderat sampai severe ulkus kornea, atau memang pada kondisi ulkus kornea yang sudah tegak hasil kulturnya. Ada beberapa tetes mata Fortified yang bisa dia bekerja spesifik untuk beberapa kuman tertentu. Nah, ini bisa membantu kita untuk memberikan terapi. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang macam moderat, mungkin kalau bisa ya kita berikan yang tanpa fortifikasi terlebih dahulu. Mungkin itu, Dokter Nadia. Baik, terima kasih Dokter Angga. Mungkin untuk mengurangi resistensi juga ya dok. Betul. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin dari Dokter Danti untuk Dokter Patriotika, dalam kasus dengan dugaan fungal keratitis namun hasil kultur negatif, bagaimana strategi lanjutan yang disarankan? Silahkan dok. Baik, terima kasih Dokter Danti. Jadi memang ketika kita melakukan, kita mendapatkan pasien dengan kecurigaan keratitis tadi ya, kita harus mempertajam sebenarnya bagaimana kita mengarahkan diagnosis. Walaupun kita belum melakukan tindakan untuk mikrobiologi atau pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi tadi dari anamnesis, riwayat trauma, riwayat penggunaan lensa kontak, riwayat pekerjaan, itu bisa menjadi clue atau petunjuk kita ini kita mau ke arah mana gitu. Begitu pula dari pemeriksaan klinis tadi dari tanda-tandanya, apakah tadi kan bisa Jeffrey age atau plak yang meninggi dengan batas tidak tegas, dengan permukaan yang kasar, kemudian hipopionnya yang cukup tebal, bisa ada plak hipopion, kita bisa curiga ini adalah ke arah jamur, sehingga kita berikan tata laksana anti jamur, lalu kita evaluasi gimana responnya gitu. Nah, kalau misalnya kita curiga dia jamur tapi ternyata kulturnya negatif, itu tidak lantas kita stop juga anti jamurnya, karena kita harus memikirkan juga mungkin saja sampelnya itu kurang, atau mungkin saja sampelnya itu tidak tepat yang kita ambil gitu, atau sudah mendapatkan terapi sebelumnya yang bisa jadi membuat hasilnya jadi false negatif gitu. Tapi kalau misalnya kecurigaan tetap ada, kita bisa melanjutkan terapinya, kita lihat responnya, atau kita lakukan bisa misalnya kita lakukan kultur lagi atau kita lakukan misalnya biopsi. Jadi kita ambil lebih dalam lagi, karena mungkin saja infiltratnya sudah sampai ke dalam stroma. Atau misalnya kita dapatkan hipopion, kita bisa ambil mungkin sekalian wash out, kita ambil sampel hipopion, kita periksakan, lalu kita lihat hasilnya. Jadi intinya kita tetap harus lihat respon terhadap terapi, walaupun misalnya pemeriksaan diagnostik lainnya tidak mendukung ke arah jamur. Itu mungkin. Baik, terima kasih Dokter Patriotika atas jawabannya. Mengingat waktunya sudah habis untuk sesi diskusi dan tanya jawab, izinkan saya untuk mengakhiri sesi diskusi dan tanya jawab.
Terima kasih kepada Dr. Patriotika, Dr. Angga, dan Dr. Erna atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif dalam diskusi. Izinkan saya menyimpulkan sedikit dari hasil materi yang dipaparkan oleh para narasumber hari ini. Mengingat keratitis infeksi sering ditemui dalam praktek sehari-hari, penyebabnya juga bisa disebabkan oleh beberapa organisme, sehingga klinis dan penanganannya harus lebih tepat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan mengurangi komplikasi yang berat pada pasien dan mempengaruhi penglihatan pasien. Pemahaman yang penting mengenai etiologi, diagnosis, dan tata laksananya juga sangat penting bagi klinisi untuk mempertahankan kesehatan mata dari pasien. Semoga materi yang disampaikan dalam hari ini dapat memberikan manfaat dan dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari. Saya Nadia Hairina selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama saya memandu acara ini. Saya izin kembalikan kepada MC. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di kesempatan berikut.